Assalamualaikum. Apa kabar sahabat IPA? Bertemu lagi dengan kakak. Hari ini kita akan membahas mengenai sifat fisika dan kimia beserta perubahannya. Adapun sifat benda dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sifat fisika, dan yang kedua, sifat kimia. Apa itu sifat fisika? Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Contoh sifat fisika antara lain, yang pertama adalah wujud zat. Wujud zat ini dibedakan menjadi tiga, sesuai dengan gambar yang tertera. Yang pertama ada zat padat, contohnya batu. Yang kedua, zat cair, contohnya air. Dan yang ketiga adalah gas, contohnya balon. Yang kedua adalah warna. Warna merupakan sifat fisika yang dapat diamati secara langsung. Warna yang dimiliki suatu benda maupun ciri tersendiri yang membedakan antara zat yang satu dengan zat yang lainnya. Contohnya pada gambar yang di bawah ini, kita dapat melihat secara jelas warna-warna benda yang ada di gambar. Yang ketiga adalah kelarutan. Tidak semua zat larut dalam zat pelarut. Garam dapat larut dalam air, akan tetapi kopi tidak dapat larut dalam air. Larutan akan membentuk endapan apabila sudah tidak dapat melarutkan zat terlarut lagi. Larutan tersebut biasa disebut larutan jenuh. Yang keempat, daya hantar listrik. Benda logam pada umumnya dapat menghantarkan listrik. Benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik disebut konduktor, sedangkan benda yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut isolator. Yang kelima adalah daya hantar panas. Setiap benda memiliki kemampuan dalam menghantarkan panas. Benda yang mudah menghantarkan panas disebut konduktor panas, dan benda yang sulit menghantarkan panas disebut isolator panas. Yang keenam adalah titik didih atau titik leleh. Setiap benda memiliki titik suhu tertentu untuk mendidih atau melebur. Seringkali, perbedaan titik lebur suatu larutan digunakan memisahkan antara zat terlarut dan pelarutnya. Yang ketujuh yaitu kemagnetan. Berdasarkan sifat kemagnetannya, benda digolongkan menjadi dua, yaitu benda magnetik dan benda non-magnetik. Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, sedangkan benda non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Dan yang terakhir adalah massa jenis. Kerapatan partikel atau atom yang memenuhi ruang pada setiap benda berbeda. Jika beras dan gabus dimasukkan ke dalam karung yang berukuran sama hingga penuh, maka satu karung beras akan terasa lebih berat daripada satu karung gabus. Yang kedua yaitu sifat kimia. Apa itu sifat kimia? Sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Contoh sifat kimia adalah yang pertama, mudah terbakar. Pada suhu tertentu, terdapat benda yang mudah terbakar, misalnya gas, dan yang lainnya. Yang kedua, busuk dan asam. Contohnya dalam gambar ini yaitu roti, di mana roti yang didiamkan terlalu lama, maka akan berubah menjadi busuk. Yang ketiga yaitu berkarat.
Reaksi antara logam dengan oksigen dapat mengakibatkan logam tersebut berkarat. Logam seperti besi dan seng memiliki sifat mudah berkarat, dan terdapat pula benda-benda yang tidak mudah berkarat, misalnya plastik dan kaca. Yang keempat, mudah meledak. Dan yang kelima, beracun. Beberapa zat memiliki sifat kimia racun. Zat beracun biasanya digunakan manusia untuk membasmi hama, dan juga bahan beracun ini adalah bahan kimia yang jumlah kecil bisa menimbulkan keracunan pada manusia. Dari kedua gambar tersebut, coba kalian amati apa yang kalian dapat. Nah, dari gambar di atas yang telah kita amati, sifat materi kertas akan tetap walaupun disobek dan tidak mengalami perubahan. Jadi, dari gambar yang pertama bahwasanya kertas yang awalnya memiliki ciri-ciri yang sama dengan kertas yang dirobek, dan perubahan itulah yang disebut perubahan fisika. Dari gambar yang kedua, apakah termasuk perubahan fisika juga? Benar ya, ini merupakan perubahan fisika karena es dapat meleleh menjadi air jika diletakkan di suhu yang tinggi, dan air tersebut akan membeku menjadi es lagi jika diletakkan di dalam freezer. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya perubahan fisika adalah perubahan bentuk dan ukuran suatu zat, tapi tidak menghasilkan zat yang baru. Contoh lain dari perubahan fisika yaitu membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal. Selanjutnya, amati kembali gambar yang tertera di layar. Apa perubahan yang kalian amati setelah mengamati gambar tersebut? Apakah menurut kalian serbuk atau abu yang dihasilkan adalah materi yang sama atau berbeda dengan kertas? Nah, inilah yang disebut sebagai perubahan kimia, yaitu materi sebelum perubahan berbeda dengan materi yang ada setelah itu. Abu yang telah terbentuk tidak akan dapat kembali menjadi kertas. Artinya, perubahannya tidak bisa kembali ke bentuk semula. Begitupun dengan gambar yang kedua, yaitu lilin apabila mencair, maka cairan tersebut tidak akan berubah kembali menjadi lilin. Jadi, perubahan kimia adalah perubahan bentuk dan ukuran suatu zat, serta menghasilkan zat yang baru. 4 reaksi kimia yang terjadi dalam perubahan kimia. Yang pertama, perubahan warna. Yang kedua, terjadi endapan. Yang ketiga, terbentuk gas. Dan yang terakhir, ada perubahan energi. Jadi, kesimpulan yang didapat yaitu yang pertama pada fisika, bahwa perubahan yang terjadi tidak membentuk zat baru, zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula, dan perubahan hanya terjadi pada wujudnya saja tanpa mengubah sifat dan struktur zat. Kemudian, dalam kimia, perubahan yang terjadi dapat membentuk zat baru, zat yang merubah tidak dapat kembali ke bentuk semula, dan perubahan terjadi pada wujudnya dan mengubah sifat dan struktur zat. Sekian materi yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.